Di persimpangan ikonik Shibuya, tempat Arisu pertama kali memainkan game mematikan, ia, Usagi, Kuina, dan Chishia berkumpul, menantikan dimulainya putaran baru. Mereka menunggu selama lebih dari 1 jam, namun tidak ada instruksi atau notifikasi game yang muncul di layar-layar raksasa. Di tengah jeda yang menegangkan ini, Usagi mulai mendengar suara aneh dari kejauhan. Perhatiannya tertuju pada suara tersebut, hingga sekelompok orang tiba dengan beberapa kendaraan, mengumumkan bahwa game telah resmi dimulai. Kuina langsung mengenali mereka sebagai para penyintas dari The Beach, yang juga datang untuk berpartisipasi. Tiba-tiba, suara tembakan senapan otomatis terdengar dari arah yang tidak diketahui, memicu kepanikan. Kekacauan terjadi saat para player berlarian, berusaha mencari perlindungan. Sumber dan arah serangan tidak jelas, membuat semua peserta menjadi target terbuka. Arisu, Usagi, Kuina, dan Chishia juga ikut melarikan diri, menembus kekacauan untuk menghindari tembakan. Di tengah kekacauan, Arisu menyarankan agar mereka berpisah untuk meningkatkan peluang bertahan dan menemukan tempat persembunyian masing-masing. Saat peluru terus menghujani jalan, mereka bersembunyi di balik kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Saat itulah sebuah kartu besar Raja Sekop terlihat tergantung di belakang sebuah pesawat rendah yang melintas di atas mereka. Begitu Arisu melihatnya, ia menyadari bahwa penembak tersebut bukanlah orang acak, melainkan Raja Sekop itu sendiri. Seseorang yang secara tunggal sedang mengatur serangan brutal ini. Setelah terpisah, Arisu dan Usagi berhasil menemukan tempat bersembunyi. Saat itulah Arisu melihat sosok bertopeng mengenakan mantel hitam yang sedang mendekat, dan semua orang mengira bahwa itulah Raja Sekop. Pria bertopeng itu menembaki siapapun yang ditemuinya di jalan tanpa pandang bulu. Arisu melihat seorang anak lelaki terluka di dekat trotoar, dan segera berlari bersama Usagi untuk membantunya. Sayangnya, saat mereka berhasil menyeret anak itu ke balik mobil untuk berlindung, anak tersebut telah habis hidupnya. Kuina dan Chishia, yang bersembunyi di dekat sana, juga menyaksikan kejadian menyedihkan itu. Dengan tidak adanya jalur pelarian yang jelas dan si penembak semakin mendekat, kelompok itu bersiap menghadapi yang terburuk. Tepat saat itu, sebuah mobil berhenti mendadak di depan mereka, dengan An sebagai pengemudinya. Tata mengintip dari jendela dan meminta mereka cepat naik ke dalam mobil. Semua berhasil masuk, kecuali Chishia. Saat Chishia hendak mendekati mobil, ia melihat sebuah granat tergeletak di dekat kendaraan tersebut, dilempar oleh pria bertopeng. Ia segera memperingatkan yang lain dan memaksa mereka untuk pergi tanpa dirinya. Mengikuti permintaannya, Tata pun melajukan mobil, membawa kelompok itu menjauh ke tempat aman. Meski Kuina terlihat sangat cemas meninggalkan Chishia, Arisu meyakinkannya bahwa Chishia adalah orang yang tangguh dan mampu bertahan sendiri. Saat bahaya untuk sementara mereda, kelompok itu mulai berspekulasi tentang Mira, perannya dalam game dan misteri yang mengelilinginya. Mereka mulai percaya bahwa seluruh kota kini telah menjadi medan pertempuran, dengan jalur terbang pesawat menunjukkan bahwa kali ini, seluruh metropolis adalah bagian dari arena game. Sementara itu, Mira tampak menikmati penderitaan yang tersebar luas. Di tempat lain, si pria bertopeng masih melanjutkan amukannya, membunuh 4 player lain di dalam mobil dan mencuri kendaraan mereka untuk mengejar kelompok Arisu. Tak lama kemudian, ia berhasil mengejar mereka dan kembali melepaskan tembakan. Mengingat Tata mengemudi terlalu lambat, An mengambil alih kemudi dan mempercepat kendaraan. Dalam usahanya untuk melarikan diri, ia akhirnya menabrakkan mobil di tengah jalan. Secara ajaib, semua orang selamat dari kecelakaan tersebut. Si penyerang bertopeng tiba beberapa saat kemudian dan kembali menyerang, memaksa kelompok tersebut masuk ke dalam sebuah gedung terdekat. Dalam kekacauan itu, An terpisah dari yang lain. Malamnya, Arisu dan Usagi pergi mencari makanan, sementara Tata dan Kuina mencari kendaraan lain. Akhirnya, Tata dan Kuina menemukan sebuah showroom mobil mewah. Tata memilih satu mobil mewah dan bercanda bahwa ia tidak perlu membayarnya. Namun, di tengah kebebasan yang tampak menyenangkan itu, ia mengungkapkan kepada Kuina bahwa ia merindukan kehidupan normal bersama keluarganya, sebuah perasaan yang juga dirasakan Kuina. Sementara itu, Arisu dan Usagi mengunjungi sebuah supermarket, mengumpulkan makanan sebanyak mungkin. Saat Arisu memilih persediaan, ia diliputi emosi, mengingat teman-temannya yang telah gugur. Di sisi lain, Usagi berbagi impiannya. Ia dulu bercita-cita menjadi seorang pramuniaga. Ia dengan hati-hati mengemas makanan, memperlakukan momen tersebut dengan penuh ketulusan. Saat hendak pergi, Usagi melihat sebuah majalah dengan foto ayahnya yang telah meninggal di sampulnya. Ia mengungkapkan kepada Arisu bahwa ia tidak ingin kembali ke dunia nyata, dan lebih memilih untuk tetap berada di dunia game ini. Tersentuh, Arisu berjanji akan melindunginya dan tetap berada di sisinya apapun yang terjadi.
Saat mereka berjalan kembali dengan membawa persediaan, Tata dan Kuina menjemput mereka dengan kendaraan baru. Keesokan paginya, kelompok itu sampai pada kesimpulan suram. Game ini tidak memiliki titik akhir yang jelas. Jika mereka terus bersembunyi, si pria bertopeng pasti akan menemukan mereka. Arisu mengusulkan strategi baru. Daripada terus menghindar, mereka harus mencari dan menantang para penguasa game lainnya untuk mengacaukan sistem dan mungkin menemukan petunjuk tentang bagaimana dunia ini bekerja. Ia menjelaskan bahwa game yang ditandai dengan simbol klub mengharuskan kerja sama tim yang bisa berguna untuk mengumpulkan informasi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengejar raja klub yang kabarnya berada di dekat pelabuhan. Tanpa membuang waktu, mereka mengikuti sinyal dan tiba di sebuah area kontainer, di mana mereka menemukan 5 gelang di atas meja. Namun, sesuai aturan, kelima player harus hadir sebelum game bisa dimulai. Secara mengejutkan, Niragi tiba-tiba muncul, sudah mengenakan salah satu gelang. Kelangsungan hidupnya sangat mengejutkan, karena kelompok tersebut mengira ia telah habis hidupnya karena luka bakar parah. Satu persatu, para anggota mulai memasang gelang mereka. Begitu gelang terakhir dipasang, sebuah gerbang besar terbuka, memberi mereka akses ke arena game. Saat mereka masuk, lebih banyak orang muncul. Raja klub mengungkapkan dirinya sebagai Kyuma, dan secara mengejutkan, ia tampil tanpa sehelai benang pun. Ia memperkenalkan rekan satu timnya dan mulai berbicara tentang pandangannya mengenai manusia tanpa sehelai benang. Menurut Kyuma, nudisme bukan hanya gaya hidup, tapi juga filosofi sosial yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Ia percaya bahwa pakaian adalah konstruksi buatan manusia, dan bukan kebutuhan sejati untuk hidup. Arisu dan yang lain terkejut mengetahui bahwa tim Kyuma terdiri dari penghuni jangka panjang dunia ini. Sebuah kilas balik menunjukkan Kyuma dan timnya semasa mereka menjadi grup band, dengan Kyuma sebagai vokalis utama. Kembali ke masa kini, Kyuma menyatakan dirinya sebagai pemimpin game, dan Shitara, salah satu rekan timnya, menjelaskan bahwa ini adalah pengalaman baru bagi mereka. Meskipun telah lama tinggal di dunia ini, mereka belum pernah bermain dalam satu tim sebelumnya. Kyuma memberitahu Arisu bahwa mereka juga sedang berjuang untuk bertahan hidup. Jika tim mereka kalah, seluruh anggota akan habis hidupnya. Ia mengumumkan nama gamenya, Osmosis. Ia melanjutkan dengan menjelaskan peraturannya. Game akan berlangsung selama 2 jam, dan kedua tim harus mengumpulkan poin. Tim yang memiliki skor tertinggi di akhir waktu akan menang. Setiap tim memulai dengan 10.000 poin, dan sebelum game dimulai, poin ini harus dibagi di antara para anggota tim sesuai keinginan. Kyuma kemudian merinci 3 metode untuk mendapatkan poin: bertarung melawan tim lawan, menemukan alat atau item tersembunyi, dan menyentuh markas lawan. Ia menjelaskan bahwa skor individu setiap player akan ditampilkan secara langsung pada gelang mereka. Para player dapat bekerja sama dan menggabungkan poin untuk menghadapi lawan dengan skor lebih tinggi. Namun, kecuali seorang player sudah memiliki poin, mereka tidak akan bisa mengakses total poin lawan. Mengenai mekanisme markas, Kyuma menjelaskan bahwa menyentuh tiang markas musuh akan memberikan timnya tambahan 10.000 poin, sebuah tindakan yang mampu mengubah jalannya game secara drastis. Namun, ada jebakan mematikan. Saat seorang player mencoba menyentuh markas lawan, mereka akan menjadi target dari laser penjaga tiang dan langsung kehilangan 10.000 poin. Dengan seluruh peraturan game kini telah dijelaskan sepenuhnya, Arisu dan rekan-rekannya harus benar-benar memahami setiap aturan sebelum pertandingan dimulai. Begitu hitungan mundur berakhir, kedua tim menyebar ke arah yang berbeda. Arisu, yang mengambil peran sebagai ahli strategi, merancang distribusi poin secara metodis. Ia berteori bahwa pelari yang lebih cepat akan diberi alokasi poin lebih sedikit, sementara yang lebih lambat akan menerima lebih banyak, berdasarkan analisanya terhadap pola pergerakan. Ia mempercayakan pertahanan markas kepada Tata dan memberinya alokasi poin paling rendah, lalu membagi 4 anggota lainnya menjadi 2 pasangan. Usagi dan Niragi ditugaskan untuk mengejar player lawan dan mendapatkan poin, sementara Arisu dan Kuina mulai menyisir area untuk menemukan item tersembunyi. Tak lama kemudian, Usagi dan Niragi berhasil menandai seorang player lawan dan memperoleh poin untuk tim mereka. Secara bersamaan, Kuina menemukan sebuah objek tersembunyi yang memberinya 2.000 poin. Sayangnya, saat ia dan Arisu keluar dari sebuah kontainer setelah mengamankan poin tersebut, Kyuma telah menunggu mereka di luar. Ia mencoba memancing mereka untuk bertarung, namun Arisu secara sukarela maju untuk menghadapinya sendiri. Secara tak terduga, saat Kyuma menyentuh Arisu, Arisu justru mendapatkan tambahan 2.000 poin, membuat Kyuma kalah dalam pertukaran tersebut. Tak lama setelah itu, Kuina dan Arisu menghadapi Shitara dan mengalahkannya dalam pertarungan, menghasilkan tambahan 2.000 poin lagi. Kesalahan strategis Kyuma terletak pada distribusi poin yang merata di antara seluruh anggota timnya.
Setelah Kyuma dan Shitara mengetahui bahwa tim Arisu unggul 6.000 poin, mereka mulai menargetkan Tata yang menjaga markas. Mereka menyadari bahwa menyerangnya mungkin satu-satunya harapan mereka untuk membalikan keadaan. Bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa mereka sendiri. Tim Kyuma, kecuali Uta, berkumpul menuju Tata, sementara tim Arisu sedang sibuk berburu item tambahan. Menyadari ancaman tersebut, Tata menyentuh markasnya sendiri, mengubah nilai poinnya menjadi tak terbatas. Selama bentrokan, Goken, Maki, dan Kyuma berhasil menyentuh tiang markas lawan. Namun, Shitara dihentikan oleh sentuhan Tata, yang membuatnya kehilangan seluruh poinnya. Dan akhirnya, dia pun habis. Manuver ini membuat tim Kyuma unggul 4.000 poin. Kini dalam posisi tertinggal, tim Arisu harus kembali berpencar untuk mengejar ketertinggalan. Mereka memusatkan seluruh upaya mereka untuk mengumpulkan item dan mencetak poin dengan cara apapun. Namun, saat mereka menyebar, tim Kyuma mulai memburu mereka untuk mendapatkan poin tambahan. Goken dan Uta berhasil menandai Kuina dan Usagi, mengurangi total poin mereka. Sementara itu, Arisu menemukan item lain, tetapi sebelum ia bisa mengambilnya, Uta lebih dulu mencapainya dan mendapatkan tambahan 3.000 poin untuk timnya. Dengan itu, pihak Kyuma kini unggul 12.000 poin. Pada saat itu, Kyuma muncul dan mengatakan kepada Arisu bahwa game ini memang kejam, tetapi pada akhirnya lebih tentang kerja sama tim daripada kehebatan individu. Dengan hanya 30 menit tersisa di jam game dan selisih poin yang besar, Arisu mulai menyusun strategi baru. Ia menyimpulkan bahwa satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah mempertaruhkan serangan langsung ke markas Kyuma. Jika dua anggota timnya berhasil menyentuhnya, mereka akan mendapatkan 20.000 poin dan merebut keunggulan. Yang lain setuju, menyadari bahwa mereka tidak memiliki alternatif yang lebih baik. Mereka kembali berpencar untuk mengecoh dan mengalihkan perhatian musuh. Usagi memancing Goken menjauh, tetapi Maki, Kyuma, dan Uta tetap berjaga ketat di sekitar markas mereka. Masing-masing dari mereka menyentuh tiang markas, memberikan diri mereka nilai poin tak terbatas. Perkembangan ini menempatkan tim Arisu dalam bahaya ekstrim. Jika disentuh oleh lawan manapun yang memiliki poin tak terbatas, mereka akan langsung tereliminasi dan timnya kehilangan 10.000 poin untuk setiap kekalahan. Dengan sinyal yang terkoordinasi, Arisu, Kuina, dan Niragi menyerbu markas musuh. Kuina mengalihkan perhatian Maki, dan Arisu menyetrum Kyuma dengan kejutan listrik, membuat gelangnya tidak aktif untuk sesaat. Niragi memanfaatkan kesempatan ini dan berhasil menyentuh markas sambil menghindari Uta. Ia lalu bertarung dengan Maki, memberi waktu bagi Kuina untuk bergerak menuju markas. Sayangnya, Uta dan Maki bekerja sama untuk mendorongnya pergi, mendapatkan 500 poin untuk tim mereka dan menggagalkan upaya Kuina untuk mencetak poin. Dengan hanya 20 menit tersisa, tim Kyuma mempertahankan keunggulan 3.000 poin. Dalam adegan berikutnya, anggota tim Arisu tersebar, diliputi rasa putus asa oleh situasi mereka. Namun, saat yang lain dilumpuhkan oleh penyesalan, Usagi menolak untuk menyerah. Ia melanjutkan pencarian satu item terakhir dan akhirnya berhasil, menambahkan 2.500 poin ke skor timnya. Niragi, di sisi lain, berada dalam kondisi kritis akibat kehilangan darah parah selama game. Dalam tindakan pengkhianatan yang tiba-tiba, ia menyerang Usagi. Saat Usagi berusaha melawan, ia membenturkan kepalanya ke tanah, membuatnya tak sadarkan diri. Dengan hanya selisih 500 poin antara kedua tim, Arisu mengambil keputusan putus asa. Ia akan mencoba sekali lagi untuk mencapai markas Kyuma. Setelah itu, adegan menampilkan kilas balik ke masa lalu Tata, saat ia bekerja sebagai montir di sebuah bengkel mobil. Meskipun memiliki sikap yang penuh harapan dan impian akan masa depan yang lebih baik, ia sering diejek oleh orang-orang di sekitarnya. Tata ingin meninggalkan pekerjaannya dan mengejar pendidikan, tetapi keterbatasan finansial membuatnya tetap terikat di bengkel. Suatu hari, ia ceroboh dan gagal memposisikan dongkrak dengan benar, menyebabkan mobil jatuh dan melukai lengan bosnya, Kato. Cedera tersebut memaksa Kato pensiun dini, yang meninggalkan luka batin pada Tata. Kembali ke garis waktu saat ini, Tata bertekad untuk membantu Arisu dan seluruh tim, didorong oleh rasa bersalah atas kesalahan masa lalu dan keinginannya untuk melindungi orang lain. Sementara itu, Niragi masih melanjutkan serangannya terhadap Usagi yang tak sadarkan diri, mencoba melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Untungnya, Arisu tiba tepat waktu, menghentikan Niragi dan menyelamatkan Usagi. Niragi mengejek Arisu selama konfrontasi, tetapi Arisu menghajarnya. Sementara jam game menghitung mundur 7 menit terakhir. Arisu menggendong Usagi dan membawanya ke markas tim mereka. Usagi meminta maaf karena tidak bisa banyak membantu selama game. Dengan hanya 7 menit tersisa,
Arisu menyadari bahwa ia harus mengambil tindakan drastis untuk menang. Di sisi lain, Kyuma, yang yakin akan kemenangan, berjalan santai dan berakhir di tepi laut, di mana ia bertemu Arisu. Mereka terlibat dalam percakapan yang penuh makna, dan Arisu berterima kasih kepada Kyuma atas kebijaksanaan yang telah ia berikan sebelumnya. Ia lalu meminta jabat tangan terakhir. Awalnya, Kyuma menolak, memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan Arisu kehilangan poin penting. Namun beberapa saat kemudian, ia berubah pikiran dan setuju. Begitu tangan mereka saling menggenggam, papan skor langsung diperbarui, poin Kyuma berpindah ke Arisu, memberi timnya keunggulan 500 poin. Suara penyiar game bergema di seluruh area, mengumumkan bahwa tim Arisu kini memimpin. Tercengang, semua orang bereaksi terhadap perkembangan tak terduga ini. Kyuma, terkejut namun terkesan, bertanya kepada Arisu bagaimana ia bisa melakukan manuver seperti itu. Kisah kemudian kembali ke beberapa menit sebelumnya, memperlihatkan Tata dengan sengaja membenturkan tangannya ke pintu logam sebuah kontainer. Saat menyaksikan Tata melukai dirinya sendiri, Arisu segera berlari untuk menghentikannya, berusaha mencegahnya melakukan tindakan lebih lanjut. Namun, Tata dengan tenang menjelaskan bahwa ia telah merancang rencana untuk mendapatkan poin. Niatnya adalah melepas gelang dari lengannya. Awalnya, Arisu menolak untuk mengikuti rencana tersebut, takut akan akibatnya. Tetapi Tata meyakinkannya bahwa aturan game tidak pernah menyebutkan hukuman apapun untuk melepaskan gelang. Ia menekankan bahwa ini mungkin satu-satunya peluang mereka untuk menang. Dengan enggan, Arisu pun membantu Tata melepas perangkat tersebut. Begitu dilepas, Tata menyerahkan gelangnya kepada Arisu, langsung memberinya tambahan 10.000 poin. Karena Tata tidak pernah berpindah dari markas tim lawan tidak berhasil mencuri poin darinya, dan gelang tersebut tetap aktif untuk mencetak skor. Tata kemudian mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Arisu, mengakui bahwa hanya Arisu yang benar-benar melihat ketulusan di balik optimisme dan kebaikannya, tidak seperti orang lain yang sering meragukan niatnya. Di pihak lawan, tim Kyuma menerima kekalahan mereka dengan ketenangan yang mengejutkan. Mereka tidak menyimpan dendam terhadap Kyuma dan memujinya atas kepemimpinannya meskipun mereka kalah. Pertanyaan terakhir Arisu kepada Kyuma adalah apakah memenangkan game ini berarti dia akan mendapatkan kesempatan untuk kembali ke dunia nyata. Kyuma tidak memberikan jawaban yang jelas, tetapi mendesak Arisu untuk mengikuti nalurinya. Ia menekankan bahwa hanya Arisu sendiri yang memegang kunci takdirnya dan menasihatinya untuk menjalani hidup yang setia pada dirinya sendiri, bukan hidup yang dikendalikan oleh orang lain. Kyuma kemudian menerima kekalahannya dengan penuh martabat, memanjat ke atas batu besar saat game mencapai akhir. Pada saat itu, sinar laser yang terang benderang turun dari langit, menghantam setiap anggota tim Kyuma, dan akhirnya, mereka pun habis. Kembali di markas, Kuina memberitahu Usagi bahwa tim mereka telah menang, dan perlahan Usagi kembali sadar. Sementara itu, Arisu berlari kembali ke sisi Tata dan dengan air mata mengucapkan terima kasih atas pengorbanan beraninya. Sayangnya, karena kehilangan darah yang parah, Tata habis hidupnya. Arisu menguburkan sahabatnya itu di tepi pantai, mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Sejak saat itu, Arisu, Usagi, dan Kuina bersumpah untuk terus maju dalam game. Bukan hanya demi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menghormati keberanian dan pengorbanan Tata. Bahkan Niragi, yang sering bersikap dingin dan egois, mengakui keberanian Tata dengan rasa hormat yang tulus. Kisah kemudian beralih ke lokasi baru, sebuah penjara, di mana sekelompok peserta berkumpul menantikan game berikutnya. Secara mengejutkan, Chishia berada di antara mereka. Para player, yang mengenakan kalung di leher, berdiri di aula utama keamanan sambil menunggu instruksi. Sebuah monitor besar tiba-tiba menyala, memperlihatkan judul game, Sel Isolasi. Sebuah suara wanita terdengar, mengumumkan bahwa para player harus menebak dengan tepat simbol kartu yang ada di belakang kalung mereka sendiri. Namun, mereka tidak diizinkan untuk melihatnya sendiri. Mereka harus mengandalkan bantuan player lain. Ada twist yang mematikan. Jika tebakannya salah, kalung tersebut akan meledak dan langsung membunuh player. Satu-satunya cara untuk keluar dari penjara ini adalah dengan mengidentifikasi Jack of Hearts yang tersembunyi di antara para peserta. Penjara ini dilengkapi dengan persediaan lengkap yang dapat menopang kehidupan, membuat pelarian tampak mustahil kecuali Jack ditemukan. Setelah aturan dijelaskan, para player segera membentuk aliansi untuk saling bertukar informasi. Chishia juga menemukan pasangan yang ia yakini dapat dipercaya. Namun, seiring berjalannya ronde, pengkhianatan mulai merayap masuk ke dalam kelompok. Para player mulai berbohong tentang simbol satu sama lain, yang mengarah pada serangkaian kematian mengerikan saat kalung meledak satu persatu. Dengan setiap ronde baru, simbol kartu berubah,
dan pada akhir ronde ke-9, hanya 6 player yang masih hidup. Sayangnya bagi Chixia, pasangannya dilanda panik dan menolak merespons saat ditanya tentang simbolnya. Diamnya itu memicu ledakan pada kalungnya, dan akhirnya, dia pun habis. Kini sendirian dan tanpa sekutu, Chixia harus sepenuhnya mengandalkan nalurinya untuk bertahan hidup. Kita kemudian melihatnya duduk di bangku, termenung, mencoba memikirkan bagaimana ia bisa mengidentifikasi simbolnya tanpa bantuan. Menyadari pentingnya kerjasama, Chixia mencoba mengajak seorang kontestan lain bernama Enji untuk berbincang. Namun, Enji terhubung dengan Tsunato, seorang pembunuh berantai terkenal yang mungkin adalah Jack of Hearts. Chixia memperingatkan Enji tentang sifat brutal Tsunato dan kecenderungannya untuk berkhianat, berharap dapat memperoleh kepercayaan Enji. Untuk membuktikan ketulusannya, Chixia menunjukkan simbolnya sendiri. Sayangnya, Enji justru membalas dengan kebohongan dan pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, seorang gadis bernama Kotoko muncul, mengambil makanan dari ruang penyimpanan. Chixia memintanya untuk membantunya dengan membaca simbol di kalungnya, tetapi ia mengabaikannya sepenuhnya dan pergi tanpa sepatah kata pun. Saat game berlanjut ke ronde berikutnya, Chixia mendapati dirinya berdiri sendirian, sementara player yang tersisa telah berpasangan. Sementara itu, Enji memanipulasi yang lain agar berbohong tentang simbol pasangan mereka, meneruskan siklus pengkhianatan. Saat tiba waktunya untuk mengumumkan simbol masing-masing di dalam sel isolasi, Chixia mengambil risiko besar dan menebak simbol diamond. Mengejutkan Enji, ia keluar dari sel dengan selamat, mengira dirinya satu-satunya yang bertahan. Tetapi kemudian Chixia, Tsunato, dan Oki juga keluar hidup-hidup, meskipun Enji telah mencoba mensabotase mereka. Chixia menghadapi Enji, menuduhnya sebagai Jack of Hearts. Enji menyangkal, tetapi Chixia menjelaskan bahwa ia mengamati Enji dan Kotoko diam-diam bertukar simbol di kafetaria dengan menggunakan rasa biskuit sebagai kode komunikasi rahasia. Terlepas dari bantahannya, Enji dilumpuhkan oleh 3 player lainnya. Mereka menyeretnya ke dalam sel untuk menyiksanya demi mendapatkan jawaban, dan akhirnya, dia pun habis. Chixia diam-diam keluar dari penjara. Di langit, pesawat terbang yang membawa kartu Jack of Hearts meledak dalam kobaran api, menandakan berakhirnya game. Narasi kemudian beralih ke sebuah dokumenter yang dibuat oleh seorang penyintas bernama Kaito Kamiyama. Melalui kompilasi wawancara, Kaito menggambarkan dengan jelas masyarakat baru yang aneh ini, tempat yang tampaknya dirancang untuk para kriminal, pengguna narkoba, dan pencuri. Banyak narasumber mengungkapkan kepuasan atas kehidupan mereka di alam tanpa hukum ini, mengklaim bahwa mereka menikmati kebebasan dan ketiadaan aturan sosial. Kaito menyarankan bahwa para pengatur game telah membentuk ulang hidup mereka secara fundamental, membuat hidup mereka kehilangan makna dalam pengertian tradisional. Jika para penyintas berharap bisa kembali ke dunia nyata, mereka harus terus bermain dan mengungkap kebenaran di balik game ini. Saat matahari terbit keesokan paginya, Kuina, yang khawatir akan nasib An dan Chixia, memutuskan untuk pergi sendiri mencarinya. Sementara itu, Arisu dan Usagi menyadari bahwa mereka membutuhkan lebih banyak sekutu jika ingin bertahan dalam tantangan yang semakin sulit ke depan. Kuina meyakinkan mereka bahwa mereka akan bertemu kembali dalam waktu dekat. Beberapa hari berlalu, tetapi Arisu terus bergulat dengan kesedihan atas kehilangan Tata. Pikirannya sering melayang pada kenangan tentang Karube dan Chota, teman terdekatnya dari masa lalu. Ia mengingat bagaimana mereka selalu memotivasinya di saat-saat tergelap, mendorongnya untuk terus berjuang dan tetap berada di jalan untuk bertahan hidup. Suatu hari, Usagi pergi keluar untuk mencari makanan, tetapi kembali dengan tangan kosong. Ia meminta Arisu menemaninya berburu, menyarankan agar mereka menangkap seekor hewan untuk dimakan. Keduanya, lapar dan bertekad, pergi ke taman terdekat untuk menjebak kelinci. Setelah beberapa kali gagal, Arisu menjadi kelelahan dan menyerah. Saat itulah, mereka mendengar suara gedebukan berat dari kejauhan. Penasaran dan waspada, mereka memutuskan untuk menyelidiki. Arisu dan Usagi menelusuri suara misterius tersebut ke jalan utama, di mana mereka disambut oleh pemandangan mengerikan. Banyak mayat berserakan di jalan. Saat Arisu menelusuri kerusakan tersebut, ia melihat Kaito tergeletak tak bergerak di antara para korban. Bergegas menghampirinya, Arisu mendengar Kaito, dalam napas terakhirnya, menyebutkan berbagai film yang ia rekam selama berada di dunia aneh ini. Berharap menemukan lebih banyak petunjuk, Arisu memasuki mobil van studio Kaito dan menemukan tumpukan kaset video. Ia dan Usagi memutuskan untuk menonton rekaman tersebut dan menyadari bahwa Kaito telah mendokumentasikan segalanya dengan kamera 8mm genggam miliknya. Saat rekaman diputar, mereka melihat An dengan tekun menganalisis pertumbuhan tanaman dan mengukur tingkat air di sekitarnya. Dalam salah satu klip terakhir,
An menyebutkan rencananya untuk melarikan diri dari Tokyo guna mencari mereka yang bertanggung jawab atas kehancuran dunia mereka. Dalam sebuah rekaman video lainnya, Kaito mengunjungi Setagaya setelah menerima kabar tentang seseorang yang diduga mengingat dengan jelas saat dirinya tiba di dunia aneh ini. Sosok tersebut ternyata adalah seorang wanita yang telah menjalani operasi otak, namun masih mempertahankan ingatan tajam tentang transisi mendadak ke dunia game ini. Ia menceritakan bahwa sosok-sosok yang ia lihat selama kejadian tersebut tidak menyerupai manusia. Namun sebelum ia bisa menjelaskan lebih lanjut, Raja Skop muncul dan dengan kejam membantai dirinya beserta orang-orang lain di sekitarnya. Kembali ke masa kini, tepat saat Arisu dan Usagi selesai menonton rekaman-rekaman itu, mereka mendengar suara yang memusik dari luar. Ketika membuka pintu van, mereka melihat kartu khas Raja Skop melayang dengan menyeramkan di udara. Menyadari ancaman sudah dekat, mereka segera melarikan diri, tetapi pelarian mereka tidak berlangsung lama. Raja Skop melihat mereka dan mulai mengejar. Dalam kejar-kejaran yang panik itu, Arisu dan Usagi terpisah. Dalam kekacauan itu, Arisu diserang dari depan, dan akhirnya, dia pun pingsan. Ketika akhirnya ia sadar kembali di malam hari, ia menemukan seorang wanita duduk di sampingnya. Dengan rasa penasaran dan waspada, Arisu bertanya siapa yang menyelamatkannya, dan wanita itu dengan tenang menjelaskan bahwa salah satu rekannya yang memastikan keselamatannya. Arisu terkejut ketika wanita itu memanggil namanya dan menuntut penjelasan bagaimana ia tahu siapa dirinya. Sebagai jawaban, wanita tersebut memperkenalkannya kepada orang yang memberinya informasi itu, Aguni. Adegan berikutnya menampilkan Arisu yang mendekati Aguni dengan ekspresi tidak percaya, terkejut melihatnya masih hidup. Aguni, yang sebelumnya terlihat mengorbankan diri dalam insiden di The Beach, kini berdiri di hadapannya. Ia mengakui bahwa dirinya telah kehilangan semua keinginan untuk hidup, namun tetap bertahan dengan satu misi, menghabisi para pengatur game dan membebaskan orang-orang dari cengkeraman mereka. Walaupun Arisu sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Aguni, ia juga menyampaikan kegelisahannya untuk segera menemukan Usagi. Aguni menyarankan bahwa alasan Arisu terus bermain hanyalah karena Usagi, meskipun Arisu membantahnya, sambil mengingat nasihat Kyuma bahwa seseorang tidak memerlukan alasan untuk hidup, kehidupan itu sendiri sudah cukup sebagai alasan. Aguni lalu memperkenalkan Akane, wanita yang sebelumnya ditemui Arisu. Ia sekarang menjadi rekan Aguni dalam rencana untuk memancing Raja Skop ke dalam hutan dan menghancurkannya. Akane, yang kehilangan setengah bagian bawah dari salah satu kakinya, memiliki masa lalu yang kelam. Dalam sebuah kilas balik, kita melihatnya sebagai siswi SMA yang cantik dan populer. Suatu hari, saat berjalan bersama teman-temannya, langit tiba-tiba dipenuhi kembang api. Beberapa saat kemudian, Akane mendapati dirinya berada di lapangan sepak bola raksasa dengan notifikasi game di ponselnya. Game tersebut berjudul The Boiling Dead, dan tujuannya sederhana, melarikan diri dari arena yang runtuh untuk bertahan hidup. Segera, tanah mulai bergetar, dan air mendidih memancar dari celah-celah bumi. Sebagian besar player langsung habis hidupnya karena cairan panas itu, namun Akane berhasil lolos. Sayangnya, sebuah batang baja menembus kakinya saat kekacauan berlangsung. Meskipun kesakitan luar biasa, ia berhasil merangkak ke rumah sakit terdekat. Di sana, seorang dokter memberitahunya bahwa kakinya terinfeksi parah dan harus diamputasi untuk menyelamatkan nyawanya. Ia dengan kejam menambahkan bahwa ia hanya akan melakukan operasi jika Akane setuju untuk tidur dengannya. Putus asa untuk bertahan hidup, Akane menerima kesepakatan menjijikan itu dan menjalani amputasi. Sementara itu, Aguni dihantui oleh bayangan Hatter, rekan lamanya. Namun alih-alih memberikan semangat, suara imajinatif Hatter justru mencaci Aguni, menuduhnya telah membunuh orang tak bersalah dalam perburuan penyihir dan menyatakan bahwa ia tidak layak menantang Raja Skop. Meskipun Aguni tampak berbicara dengan Hatter, nyatanya itu hanya manifestasi rasa bersalah dan keputusasaannya sendiri. Keesokan paginya, Arisu terbangun dan mendapati Akane sedang berganti pakaian. Ia tiba-tiba mendekat dan menyarankan agar mereka menghadapi ketidakpastian hidup ini dengan Arisu merasa tidak nyaman, mendorongnya pergi tepat saat Aguni datang, membuat Akane mundur. Arisu menyampaikan keinginannya untuk terus mencari Usagi, namun Aguni menyarankan agar ia tidak pergi sendirian, mengingat betapa mudahnya Raja Skop bisa menyergap mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa para pengatur game menggunakan alat pelacak dan perangkat lain untuk memonitor pergerakan para player. Aguni menjelaskan strateginya untuk menghadapi Raja, dengan memancingnya ke wilayah pegunungan dan menyiapkan penyergapan. Bersama-sama, ia, Akane, dan Arisu mencari lokasi optimal untuk memasang jebakan. Akhirnya mereka memilih lokasi yang menawarkan titik pengamatan yang jelas dan penghalang alami,
lalu mempersiapkannya dengan sensor dan kabel pemicu untuk mendeteksi kedatangan musuh. Malam itu, Arisu berjaga, tetapi kesulitan tetap terjaga. Dalam ironi yang kejam, Raja Skop muncul secara diam-diam dan mengarahkan senjata ke arah Arisu. Tepat saat ia hendak menarik pelatuk, Akane melempar bom asap, membingungkan sang raja. Aguni memanfaatkan kekacauan itu dan menembakkan beberapa peluru, namun Raja Skop dilindungi oleh pelindung tubuh dan segera pulih. Arisu mencoba mengalihkan perhatiannya, namun terpaksa menyelam ke sungai terdekat saat sebuah granat dilempar ke arahnya. Dengan Arisu menghilang, Aguni maju menghadapi Raja Skop sendirian. Namun, dalam pertempuran itu, ia terpeleset dan mendapat pukulan di kepala, membuatnya pingsan. Raja Skop pergi, tidak menyadari bahwa Akane telah menyeret Aguni ke semak-semak untuk bersembunyi. Keesokan harinya, arus sungai membawa Arisu ke lokasi yang sama sekali baru. Dalam keadaan bingung dan cemas, ia mulai mencari Usagi, tetapi tidak menemukan apa-apa. Sementara itu, di tempat lain di kota, An terlihat dengan tekun mengumpulkan data dan memetakan temuannya dengan menggunakan kompas. Kuina terus mengikuti game berbahaya untuk memperpanjang visanya dan tetap hidup. Adapun Usagi, ia bertemu dengan seorang gadis kecil dan seorang anak laki-laki saat mencari makanan di rumah kosong. Anak laki-laki itu, yang orang tuanya telah meninggal, menderita penyakit parah. Usagi memohon padanya untuk ikut dalam game, karena ia percaya itu satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Meskipun awalnya ragu, ia berhasil meyakinkan anak itu untuk menemaninya ke arena game. Namun, para peserta lain mengkritik Usagi karena membawa seorang anak ke situasi yang begitu berbahaya. Secara mengejutkan, Arisu, yang juga tiba di arena yang sama, melihat Usagi dan diliputi rasa lega. Senang karena bisa bersatu kembali, ia segera mendekat untuk mendukungnya. Pertemuan kembali mereka sangat emosional. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk larut dalam perasaan itu, karena game berikutnya akan segera dimulai. Game itu disebut Checkmate, dan dipimpin langsung oleh Ratu Skop. Game dimulai dengan pengumuman bahwa dua tim akan bersaing, tim Sang Ratu dan para penantang. Ratu Skop memilih anak laki-laki itu untuk mewakili tim penantang, sementara ia sendiri memimpin timnya. Setiap player dilengkapi dengan tombol di punggung mereka, biru untuk penantang dan merah untuk tim Sang Ratu. Aturannya sederhana namun mematikan. Jika tombol seseorang ditekan oleh anggota tim lawan, maka ia akan langsung berpindah ke tim musuh. Saat game berakhir, tim dengan jumlah player terbanyak akan menang, dan semua anggota tim yang kalah akan dieksekusi. Seiring game berlangsung, tim Sang Ratu menyerang dengan agresif, dengan cepat mengalahkan lawan dan mengonversi banyak player penantang ke pihak mereka. Satu demi satu, jumlah anggota tim penantang menyusut, dan pada ronde ke-6, hanya Arisu, Usagi, dan anak laki-laki itu yang tersisa. Sementara itu, Ratu Skop mulai tertarik pada Arisu dan bertekad untuk merekrutnya. Rekan-rekannya mengepung dan menyudutkannya, tetapi tepat sebelum mereka dapat menekan tombolnya, Usagi datang menyelamatkan. Di saat-saat terakhir game, dengan waktu tersisa hanya 3 menit, konfrontasi terjadi antara Usagi dan Sang Ratu di atas sebuah platform. Usagi terjatuh dari pagar pembatas, tetapi hanya mengalami luka ringan. Namun, Sang Ratu sangat bertekad untuk menyingkirkannya dan melarang siapapun membantunya. Ia menyatakan bahwa nyawa anak laki-laki itu tidak berarti apa-apa dan bersikeras bahwa Usagi harus habis hidupnya. Dalam upaya putus asa, Usagi mencoba membangkitkan hati nurani para player yang telah dikonversi, memperingatkan mereka bahwa tetap setia kepada Sang Ratu mungkin akan menjamin kelangsungan hidup mereka di dunia ini, tetapi itu juga akan menghancurkan setiap kesempatan untuk kembali ke kehidupan asli mereka. Seruan emosionalnya menggema di hati para player, dan banyak dari mereka mulai kembali berpihak pada tim penantang. Sementara itu, Sang Ratu memerintahkan timnya untuk menangkap Arisu. Untuk menciptakan pengalihan, Usagi merusak pipa gas, memungkinkan Arisu melarikan diri. Meskipun dikepung oleh sisa player dari pihak Ratu, Arisu melompat dari pagar pembatas saat detik-detik terakhir ronde tersebut. Di saat-saat penutup, Arisu dan Usagi berhasil mengonversi cukup banyak player untuk mengamankan kemenangan, meninggalkan Sang Ratu berdiri sendirian. Sebelum eksekusinya, Arisu bertanya kepada Sang Ratu apakah menyelesaikan semua game kartu wajah akan mengirim mereka kembali ke dunia nyata. Sang Ratu tidak memberikan jawaban yang jelas, melainkan mendorongnya untuk menyelesaikan sisa game agar dapat menemukan kebenaran sendiri. Merasa sudah tidak punya harapan lagi, Sang Ratu memutuskan untuk melakukan hal yang tak terpikirkan, dan akhirnya, dia pun habis. Setelah itu, Arisu dan Usagi tiba di reruntuhan sebuah bangunan megah dan menemukan sumber air panas alami. Mengambil momen damai yang langka, mereka bersantai dalam air hangat, dan akhirnya, mereka pun
Ketentraman mereka semakin terasa ketika gajah-gajah muncul dan berkeliaran di sekitar. Terpesona oleh keindahan alam, Arisu berkomentar bahwa ia mulai menikmati dunia tempat mereka terjebak ini. Sementara itu, An berjalan menyusuri hutan dan menemukan seekor rusa habis hidupnya. Sebagai mantan penyelidik kriminal, ia merenung tentang bagaimana rusa itu berjuang untuk bertahan hidup hingga napas terakhirnya. Terinspirasi oleh hal itu, ia kembali meneguhkan tekadnya untuk menemukan jalan pulang. Di saat yang sama, Kuina mengunjungi rumah sakit tempat ibunya pernah dirawat. Saat ia menjelajahi bangunan itu, ia menemukan sebuah foto ibunya yang memicu kenangan dan emosi. Di tempat lain, Cixia bersiap untuk sebuah game yang dipimpin oleh Raja Wajik. Bertempat di ruang utama Mahkamah Agung, game itu disebut neraca. Para peserta masing-masing diberi sebuah tablet dan waktu 3 menit untuk memilih angka antara 0 hingga 100. Rata-rata dari semua angka yang dipilih akan dikalikan dengan 0,8, dan siapapun yang memilih angka yang paling mendekati hasil tersebut akan memenangkan ronde. Player yang gagal kehilangan 1 poin, dan siapapun yang skornya turun hingga 10 akan dieliminasi. Seiring game berlangsung, para player dieliminasi satu persatu. Masing-masing mengalami akhir mengerikan saat hujan asam sulfat turun menimpa mereka, dan akhirnya, mereka pun habis. Akhirnya, hanya Cixia dan Raja Wajik, Ryu, yang tersisa. Namun setelah beberapa waktu, Cixia berhasil memenangkan game, sehingga asam sulfat menimpa Ryu, dan akhirnya, dia pun habis. Usagi dan Arisu memandang masa depan dengan harapan, sementara An dan Kuina kembali ke arena dengan tekad baru untuk menyelesaikan sisa game dan mencari jalan kembali ke kenyataan. Di kota Tokyo dengan pemandangan pasca kiamat, terlihat Niragi yang terseok-seok melewati kota yang hancur, didorong oleh hasrat bengkok untuk menimbulkan rasa sakit. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang pria yang terluka parah dan memohon untuk diberikan kematian yang berbelas kasih. Dengan dingin dan tanpa perasaan, Niragi mengabaikan permohonan itu dan meninggalkan pria tersebut untuk menderita. Sementara itu, An dan Kuina bersatu kembali saat mengikuti sebuah game. Di seluruh kota, game kartu wajah lainnya sedang berlangsung, termasuk yang dipimpin oleh Jack Riting, Jack Wajik, dan Raja Hati. Game-game ini berkisar dari tantangan olahraga seperti lempar bola dan panjat tali, hingga yang menguras pikiran seperti mahjong. Salah satu game yang sangat berbahaya melibatkan melewati terowongan sambil diburu oleh makhluk mematikan. Meskipun penuh risiko, An dan Kuina berhasil menang dan keluar dari arena sebagai pemenang. Pada titik ini, hanya tersisa 2 kartu wajah, Ratu Hati, Queen of Hearts, dan Raja Sekop, yang menandakan bahwa game telah memasuki babak akhir. Saat mencari senjata di kota yang tandus, Arisu secara tak terduga bertemu dengan wajah yang familiar, Cixia. Bahagia karena keduanya masih hidup, mereka pun bersatu kembali. Cixia mengungkapkan bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada Arisu, membuka babak baru dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Namun tepat saat Cixia hendak berbicara, Niragi tiba-tiba muncul dengan pistol dan menembaknya, melukai Cixia dengan parah. Arisu mencoba meredakan situasi, tetapi Niragi, yang telah dikuasai kegilaan, menantangnya untuk duel tembak, mengusulkan agar mereka mengakhiri hidup mereka bersama. Saat Niragi menembak secara membabi buta karena putus asa, Arisu dan Cixia berlindung di balik kendaraan terdekat. Di saat yang sangat genting itu, Usagi muncul dan memohon kepada Niragi untuk berhenti. Ia mengabaikan permohonan itu sepenuhnya dan malah mengarahkan senjatanya ke arah Usagi, lalu melepaskan tembakan. Dalam tindakan tanpa pamrih, Cixia melemparkan dirinya ke depan Usagi, menerima peluru yang seharusnya mengenainya. Sementara itu, Arisu berhasil menembak Niragi, membuatnya terluka parah. Meskipun kesulitan bernapas, Cixia tersenyum, puas dengan pilihannya untuk mengorbankan diri demi melindungi Arisu dan Usagi. Arisu mendekati Cixia dan bertanya apa yang ingin ia katakan sebelumnya. Namun sebelum Cixia bisa menjawab, ia kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, terdengar denguman rendah saat sebuah pesawat dengan lambang Raja Skop muncul di atas kepala, dan suara tembakan terdengar di seluruh kota. Kepanikan pun pecah saat Raja Skop membuat kemunculan brutalnya, menembak secara membabi buta. Arisu dan Usagi, yang berlindung, melihat Kuina dan An di dekat sana, lalu bersatu kembali di tengah kekacauan. Kuina bertanya tentang keadaan Cixia, tetapi Arisu berbohong, mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Bertekad untuk mengakhiri kekerasan ini, kelompok tersebut memutuskan untuk menghadapi Raja Skop bersama. Mengenakan jubah hitam, Raja segera menemukan lokasi mereka dan menyerang. Saat ia mengincar An, Kuina menyelah, mengalihkan perhatiannya cukup lama untuk memungkinkan An melarikan diri. Raja kemudian mengalihkan fokusnya ke Kuina. Akhirnya, ia melepas jubah dan topengnya,
memperlihatkan wajahnya sebelum kembali mengejar Arisu dan Usagi. Tepat saat situasi tampak tanpa harapan, Akane muncul dan melepaskan panah ke arah raja, meskipun gagal menembus armornya. Aguni tiba tak lama kemudian dan melepaskan tembakan. Kelompok itu lalu berkumpul kembali dan menyusun rencana. Mereka akan memancing raja ke sebuah apotek terdekat dan meledakannya dengan ledakan besar yang cukup kuat untuk membunuhnya. Menyadari bahwa raja mengandalkan pasokan senjata yang dijatuhkan dari udara, mereka memancingnya ke gang sempit untuk memutus akses tersebut. Sementara An dan Kuina mengalihkan perhatiannya, Arisu menyelinap ke dalam apotek dan mulai menyiapkannya dengan tabung gas. Meskipun sadar akan bahaya, Arisu tetap menjalankan rencana itu, bahkan jika itu berarti ia harus habis hidupnya. Namun raja terbukti sangat tangguh dan memiliki kecerdasan taktis yang luar biasa. Saat ia bersiap menembak Aguni, Akane melemparkan dirinya ke depan Aguni dan menerima peluru-peluru itu. Berbalik ke arah An, raja juga menembaknya. Kuina dan Usagi mencoba untuk campur tangan, tetapi keduanya ditikam dengan pisau oleh sang raja. Melihat teman-temannya jatuh satu persatu, Aguni menjadi dipenuhi amarah dan mengarahkan senjata ke raja. Namun, raja menembak lebih dulu, menggores tengkorak Aguni, dan akhirnya, dia pun tak sadarkan diri. Kini hanya Arisu yang masih berdiri, dan raja mengejarnya. Arisu berlari masuk ke dalam apotek, bersiap untuk memicu ledakan. Tetapi raja lebih cerdik dan memilih jalur masuk yang berbeda. Tepat saat Arisu ragu, tak yakin apakah Aguni masih ada di dalam, Aguni tiba-tiba muncul kembali dan menghantam raja menembus pintu. Arisu sempat bimbang, tak ingin membahayakan Aguni. Tetapi Aguni berteriak menyuruhnya untuk melanjutkan. Mereka berdua melarikan diri tepat waktu saat apotek meledak dengan dahsyat. Dalam kondisi luka parah, raja menyerahkan pistolnya kepada Aguni. Jadi Aguni menarik pelatuknya tanpa ragu, dan akhirnya, raja pun habis. Saat Aguni mempertimbangkan untuk melakukan hal yang tak terpikirkan, ia membayangkan Hathor, yang memohon padanya agar tidak menyerah pada keputusasaan. Setelah kejadian itu, ditampilkan kilasan-kilasan. Akane masih hidup, perlahan merangkak menuju Aguni, dan An serta Kuina selamat dari luka mereka, bersumpah untuk memperbaiki persahabatan mereka jika mereka berhasil kembali ke dunia nyata. Kuina meratapi An, mengira ia telah habis hidupnya dan merasa tak mampu menghentikannya. Sementara itu, Arisu dan Usagi bersiap menghadapi game terakhir. Mereka tiba di arena dan terkejut melihat bahwa Ratu Hati ternyata adalah Mira sendiri. Mira menyambut mereka dan menjelaskan game terakhir, Ratu Kroket. Ia memberitahu mereka bahwa akan ada 3 putaran, tanpa pemenang yang pasti, dan satu-satunya tujuan hanyalah menyelesaikan game. Menggunakan 4 bola dengan warna berbeda dan beberapa lingkaran yang tersebar di arena, mereka pun mulai bermain. Mira memenangkan putaran pertama, sementara Arisu memenangkan yang kedua. Dengan Usagi yang terluka dan berdarah dari kakinya, Arisu ingin segera menyelesaikan game, tetapi Mira sengaja memperlambat waktu. Setelah putaran kedua, Mira mengundang mereka untuk minum teh, mengklaim bahwa itu adalah bagian dari perkembangan game. Saat mereka duduk di meja, Arisu mendesaknya untuk memberikan jawaban tentang apakah mereka bisa kembali ke dunia nyata setelah menyelesaikan game. Alih-alih menjawab langsung, Mira mulai memutar narasi-narasi besar. Ia berbicara tentang masa depan umat manusia, dunia yang dibentuk oleh kriogenik, kecerdasan buatan, dan terobosan medis tanpa batas. Ia membayangkan masa depan, 50 tahun dari sekarang, di mana kanker bisa disembuhkan, kesenjangan kekayaan telah lenyap, dan bahkan kematian dapat dicegah hanya dengan suntikan dopamin. Namun, tepat saat ceritanya mencapai klimaks, Mira tertawa terbahak-bahak dan mengakui bahwa semua yang ia katakan hanyalah fiksi. Beralih arah lagi, ia mengklaim bahwa pikiran mereka telah dihapus, dan bahwa perubahan genetik telah dilakukan agar mereka lupa akan masa lalu dan tunduk pada game ini. Arisu semakin marah dan menuntut kebenaran, tetapi Mira hanya menganggap bahwa pura-pura tidak tahu. Marah, Arisu mengacungkan senapan kepadanya, memaksa Usagi untuk turun tangan dan menenangkannya. Setelah momen keheningan, Arisu mulai menyadari manipulasi Mira. Ia menyadari bahwa tujuan Mira bukan untuk memberikan jawaban, melainkan untuk menghancurkan psikologis mereka dan memperpanjang game. Membunuhnya hanya akan menjebak mereka selamanya di purgatorium ini, karena game harus diselesaikan. Usagi, sementara itu, menyadari bahwa Mira adalah seorang manipulator ulung, yang memutarbalikkan kebohongan untuk membingungkan dan memboyahkan mereka. Mira kembali bersikeras bahwa seluruh dunia ini, game-gamenya, arena ini, hanyalah imajinasi Arisu, proyeksi dari trauma yang terkait dengan kematian Karube dan Chota. Dalam twist yang surrealis, adegan bergeser ke sebuah rumah sakit jiwa di mana Arisu sedang menjalani terapi di bawah bimbingan Dr. Mira Kano. Usagi juga diperlihatkan sebagai pasien di fasilitas yang sama,
menerima perawatan atas trauma yang berkaitan dengan kematian ayahnya. Latar ini mengaburkan batas antara fiksi dan kenyataan, membuat Arisu dan Usagi, dan juga penonton, mempertanyakan apa yang nyata dan apa yang mungkin hanyalah konstruksi dari pikiran yang retak. Seperti yang ditunjukkan pada musim pertama, Chota dan Karube tidak pernah berhasil mencapai toilet umum dan secara tragis habis hidupnya saat mencoba menyeberangi persimpangan yang kacau. Arisu, yang gagal melindungi mereka dan menyembunyikan kebenaran tentang bagaimana mereka meninggal, dibebani oleh rasa bersalah. Merasa bertanggung jawab dan dipenuhi rasa malu, ia mulai percaya bahwa hidupnya tidak memiliki tujuan dan mempertimbangkan untuk mengakhirinya. Ia hampir menyerah dengan meminum pil yang ditawarkan oleh Mira, menyerahkan dirinya sepenuhnya dan meninggalkan game. Namun, di saat kritis itu, Usagi tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan mulai berbicara kepada Arisu. Ia mengingatkannya bahwa begitu ia mengakui bahwa ia ingin menyerah, maka game akan berakhir. Itulah yang diinginkan Mira. Namun sesuatu yang mengkhawatirkan terjadi. Saat Usagi mengakui kenyataan game, luka di kakinya mulai berdarah lagi, membuktikan bahwa rasa sakit dan pengalaman yang mereka alami tidak mungkin hanyalah ilusi. Untuk lebih meyakinkan Arisu, Usagi melakukan hal yang tak terpikirkan ke pergelangan tangannya sendiri, menunjukkan bahwa penderitaan yang mereka alami benar-benar nyata. Saat kondisinya memburuk dan ia mulai kehilangan kesadaran, Arisu menggenggam tangannya dan akhirnya memilih untuk hidup, mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan perjalanan bersama Usagi. Tepat saat ia membuat keputusan itu, adegan kembali ke atap. Menyadari bahwa ia tak lagi bisa memanipulasi Arisu, Mira setuju untuk melanjutkan putaran terakhir. Arisu tetap teguh, bertekad untuk tidak menyerah apapun yang terjadi. Akhirnya, fase terakhir dari game Ratu Hati pun selesai, dan Arisu berhasil menyelesaikan semua putaran. Setelah itu, ia memohon kepada Mira untuk menjelaskan kebenaran di balik dunia tempat mereka terjebak. Mira memberitahunya bahwa ia akan menerima jawaban, tetapi hanya setelah membuat satu pilihan terakhir. Ia menyodorkan dua pilihan. Apapun yang ia pilih, Mira berjanji bahwa ia akan memahami segalanya tentang sifat dunia game aneh ini. Tiba-tiba, sebuah cahaya turun dari langit, menghantam Mira, dan akhirnya, dia pun habis. Saat ia habis hidupnya, kembang api meledak di langit, menandakan akhir dari game terakhir. Sebuah suara kemudian menggema di seluruh tempat itu, menginstruksikan para player yang tersisa untuk memilih apakah mereka ingin tetap tinggal di dunia ini atau kembali ke dunia nyata. Arisu dan Usagi sama-sama memilih untuk kembali. Yang lain, Chishia, Niragi, Kuina, Aguni, dan Akane, juga memilih untuk kembali ke kehidupan asal mereka. Dalam sekejap, dunia pun disetel ulang. Arisu menemukan dirinya berada di jalan-jalan yang familiar, sekali lagi ditemani oleh Karube dan Chota. Para penyintas dari game terlihat berada di area yang sama, sementara mereka yang telah meninggal tidak lagi terlihat. Tiba-tiba, sebuah meteor raksasa menghantam bumi, menimbulkan kehancuran besar dan menewaskan banyak orang. Di momen berikutnya, Arisu terbangun di ranjang rumah sakit, dengan kakak laki-lakinya menjaganya. Kakaknya memberitahunya bahwa jantungnya sempat berhenti berdetak selama tepat 1 menit. Arisu, merenungkan pengalamannya, menjawab bahwa 1 menit itu terasa seperti seumur hidup. Di tempat lain di rumah sakit, terungkap bahwa semua player yang selamat juga mengalami henti jantung singkat. Akane terlihat dengan kursi roda di lorong dan berhenti di depan ruang operasi, mengenali Aguni di dalamnya, meskipun mereka tampak seperti orang asing. Kuina bersatu kembali dengan orang tuanya, yang sangat terharu melihatnya masih hidup. Di momen terakhir, Arisu dan Usagi bertemu sekali lagi, kali ini sebagai orang asing. Meskipun mereka tidak mengingat satu sama lain, mereka merasakan koneksi yang tak bisa dijelaskan. Setelah percakapan singkat, mereka memutuskan untuk keluar bersama, mencari udara segar. Alice in Borderland Season 2 berakhir dengan citra simbolis yang kuat. Sebuah meja yang dipenuhi dengan kartu remi, semuanya tersapu oleh angin, kecuali satu kartu Joker yang tertinggal. Dan akhirnya, Alice in Borderland akan berlanjut di Season 3. Tonton alur cerita film lainnya dengan mengklik layar sebelah kiri.